kan Lunox Iya. itu kan di situational Makanya enak sekarang. banget kan, enak banget. Unisnya mereka juga udah ban konsolnya. Berarti EXP lane yang lumayan tebal untuk nahan depan dari EVOS Icon. Kalau Cho menurut aku agak sedikit kurang juga. Kalau nggak sih sih? kepikirannya tadi malah Yuzong sih ini bakal bagus. Yuzong oke. Terutama dia punya Furious Dive, dia punya juga Dragon Tail yang nantinya area Viveka lumayan cukup besar. Atau Ruby malah. Jadi crowd Nah, controller. Ruby boleh. Jadi crowd controller walaupun udah agak jarang dan Ruby kan juga lumayan cukup tebal ya Mo ya. Untuk nahan di lini depan. Bucks ya. Oh Bucks ya. Bagus sih Oh, Bucks iya. ya. Tapi Bucksnya nih kalau ketemu sama Lunox lumayan bocor sih. Tapi dia bisa ngambil shield dari, bisa ngurangin, bahkan bisa dibilang kayak nutupin Regennya Esmeralda. Ini mau Tapi masalah ini akan agak sedikit berat sih menurut aku. Karena burstnya Yasby ini lumayan banyak. Berse Yasby lumayan banyak. Tapi ingat Mo, draftnya Yasby ini bukan dibuat untuk team fight Mo. Makanya draft yang dibuat kalau Pick off, menurut pick Chorus off. untuk pick off. Ya. Jadi kalau seandainya nanti ke late game, seperti yang tadi Chorus bilang, EVOS Icon mungkin bakal lebih diuntungkan ketika 5 versus 5. Iya. Beda cerita kalau memang mereka berhasil pick off dulu baru Iya. nge-push ya kayak tadi sempat dilakukan sama si Aura Blaze. Makanya bakal kayak gimana momentum yang bakal terjadi, terus juga kira-kira bakal seperti apa yang permainan yang dikeluarkan, mengingat Yasby ini bakal agresif banget di early game. Ini Iya, yang udah jelas. Ini makanya. yang udah paling jelas. Ini jadi distraction ya untuk EVOS Icon. Tapi seperti apa untuk best of 3 kita di final lower bracket tentunya ini dia. Kita langsung masuk ke dalam game yang pertama. Let's go. Jangan lupa untuk diramaikan di kolom komentar ya teman-teman dengan hashtag EVOSROAR. Kalau kamu adalah EVOS fan sejati dan yang pastinya hashtag YesBeWin jika mereka masih memiliki kesempatan untuk kembali ke atas ke posisi grand final. Nah itu dia nih ya, kalau memang masih ada kesempatan, ini bakal jadi revenge match yang cantik kalau memang EVOS Icon yang menang. Tapi ternyata kalau memang Yasby yang menang, ini bakal jadi mimpi buruk karena Yasby berhasil untuk membaca dan juga melakukan strategi yang lebih baik daripada EVOS Icon di Hero Esports 3.0. So we gonna see, karena mengingat Dreams juga saat ini menjadi pas pambrand walaupun cakar-cakar gimana. Sakit banget, kebakar lagi, apakah bakal first blood terjadi? Dan ternyata tidak karena apinya sudah padam. Apinya padam ya. Oh tapi itu tipis banget sih dari Dreams dan juga Brans. Tapi kali ini Aran bakal coba untuk menusuk ke arah seorang Sejujin dan first blood. Tumbang Aran yang di mana memang dari area bawahnya tadi Yasby juga nggak berhasil untuk numbangin Dreams dan juga numbangin Brans. Jadi posisinya mau nggak mau Aran yang udah ngerusuk ke arah orange ini bisa di pick off sama pemain-pemain dari EVOS Icon. Tuh. Jadi kayak nggak ada trade yang bisa terjadi dari Yasby juga sih. Nah ini, dan karena Tuh, peran Soul Bloom ya. Soul Bloom ya dari Dreams ini yang benar-benar nempelin ke arah Beatrixnya terlebih dahulu supaya dia nggak digeng. Mungkin pilihan dari Natalia saat ini bisa ngubah targetnya sih, dari tadinya mungkin ngincer kepala sekarang menjadi seorang scouter, yaitu memberikan informasi di mana lawan berada karena Dreams di Phantom Execution ditembusin ke area Tara. Tapi lihat Bransnya pakai mode runner, that's why dua tembakannya langsung nggak connect karena dia nggak siapin Wesker, ternyata dia cuma siapin Nibiru di sana. Oh iya, sementara kali ini ada pemain dari EVOS Icon yaitu Dreams yang mau tidak mau harus tumbang juga sih tadi di area bawah karena posisi dia udah di zoning ya sama pergerakan dari Joy dan juga Ki. Sementara kali ini satu sama untuk dari kedua belah tim. Dan Brans yang menurut aku memang harus di babysit banget sih sama Dreams. Karena ini posisinya Natalia yang memang rotasinya nggak berhenti-berhenti nih. Pasti. Dia bakal terus gerak satu map. Dan bahkan itu yang membuat EVOS Icon Bransnya agak ketar-ketir. Karena mau nggak mau ini posisi dari Dreams yang harus nge-babysit Bransnya di area bawah. Betul, makanya gimana caranya mereka mencoba untuk berjuang karena udah ada roda yang berputar dan dicuri sama Sejujin dengan Retribution yang lebih on point daripada seorang Joy. Tempest of Blade mengincar ke arah Aran yang tidak bisa bertahan. Aran sudah 2 kali ter-take down. Ini akan menjadi marah bahaya tentunya yang dimana memang sebenarnya kita tahu ya Baxia ini kalau ketemu sama Esmeralda seneng banget. Tapi ternyata kali ini di area bawah Brans yang mulai digaruk-garuk oleh seorang Ki kali ini masih bisa untuk bertahan dari Bransnya. Lagi-lagi ya Brans yang harus sabar mainnya. Dia memang belum tumbang, tapi dengan dia recall balik ke arah laningnya, ini kemungkinan laningnya masih bisa dipegang sama Deptizi. Tapi masalahnya, lagi-lagi, Ki bakal menjadi kunci penting untuk Yasby di early-nya. Tapi kali ini Aran, dia sudah mulai dipukul mundur, dipuk aja oleh Psychots dan juga
satu pemain yaitu adanya Sutsujin yang tadi melakukan rotasi ke area bawah. Betul, dan ini Brans kayaknya well farm banget. Meanwhile, in the mid lane juga Susujinnya saat ini mencoba untuk diganggu-ganggu sama seorang Ki dan juga Roundel yang dari Susujinnya juga masih bisa survive. Walaupun dia belum dapetin point kill, tapi udah dapetin 2 assist tuh bakal ngebantu banget supaya dia dapetin XP-nya. Dia bakal unggul level, terlihat sekarang dia udah level 7. Jadi bakal lebih memudahkan dirinya untuk mendapatkan farming yang lebih baik lagi. Dan lihat, Ki sudah mulai bergerak, Susujinnya ketahuan dicakar-cakar Gimang, gak mau di follow up sama EVOS karena tahu damage mereka masih kurang besar. Iya. Dan kita akan melihat tentunya dari Dreams yang ini bakal kerja keras banget sih Dreams buat rotasi. Entah dia rotasi open map, terus rotasi ngejaga seorang Brats dan Ki. Sebisa mungkin kalau bisa ngejauhi dari Dreams itu akan lebih baik karena Dreams bakal selalu ngebuka Soul Bloom-nya untuk ngecek area bus. Nah itu dia tuh, Nah, supaya itu tuh. nantinya kalau ada Ki langsung kena efek dari Soul Bloom dan akhirnya Ki-nya ketahuan. Tapi ingat ya, ini kalau Ki-nya berhasil untuk pelan-pelan mainnya, gak kena Soul Bloom dari seorang Dreams, maka Ki bisa aja membawa perubahan yang cukup besar. Kayak misalnya kan, dan Ki hadir, Dan kau hadir. merubah Dan kau. Ini merubah segalanya. segalanya mungkin lebih indah untuk YSB kalau dapetin momentum ya. Tapi jadi mimpi buruk kalau buat EVOS Icon nih kok. Nah itu dia, makanya gimana caranya supaya tidak bisa memberikan surprise karena Turtle ternyata yang menjadi objektif yang berikutnya untuk EVOS Icon dengan cukup aman diamankan oleh Susujin. Meanwhile di area top lane juga dari arahnya mencoba untuk nakal dan di area bottom lane Circle Eagle di pop up masih ada Blades of Order mencoba untuk dikejar lagi oleh seorang Susujin ke depan. Oh, di mana di-TB-in TPZ loh, Madram. langsung menggunakan Tempest of Blades, bahkan ada Chaos Assault di sana tapi tidak berhasil untuk menumbangkan seorang Susujin karena di TB-in damage-nya. Meanwhile the top lane Psychots itu rodanya udah auto bocor halus, jadi harus pulang dulu ngisi angin lagi di base. Iya, ini 3 pemain di atas, 3 pemain di bawah ya. Terlihat lebih kuat untuk EVOS Icon yang dimana memang sebenarnya dari Brats akan bisa memfollow up dengan cukup baik. Plus tadi Dreams bagus banget karena dia nahan damage turret sehingga membuat Sutsujin gak kena damage turretnya. Nah ini dia nih, sudah mulai ketahuan lagi di mana Kalkunnya kali ini sendirian. Untungnya masih ada Badfish yang di pop up sehingga movement speednya bertambah, masih ada sedikit lifesteal dan bisa menjaga jaraknya kembali. Tapi bakal digaruk ternyata sama seorang Ki. Harus mulai berhati-hati nih dari seorang Kalkun. Dia nggak boleh sembarangan nyebrang aja tuh. Betul, Nyebrang tapi Sonong Boy polos gitu ya. iya, ini Ki itu seakan-akan lagi dia ngomong gitu, bukan ke Dreams ya, tapi ke Matilda hero-nya kan, soalnya cewek nih ya kan. Makanya jadi cewek jangan kegatelan, gua garuk lo gitu. Astaga. Galak nih emang Natalia nih. Biasanya Demennya nggak ngelabrak orang. biasanya nggak tahu cewek ya, tapi ini nggak Kan tahu. soalnya aman ya, maksudnya cowok jangan kegatelan. Kayaknya itu gitu ya. istilah yang tidak umum gitu ya. Oke, dan tapi kali ini Mas Icon mereka kelihatan banget sih respectnya permainan dengan YSB ini ya, karena mereka tahu YSB ini memang sengaja selalu dapetin momentum early-nya dan mereka memang lebih hati-hati dari EVOS Icon. Tapi kali ini Brats udah mulai ikut rotasi nih, tandanya turret di area bawah ini bisa ditinggal. Mungkin gak ditinggal terus-terusan, tapi setidaknya Brats udah bisa rotasi karena udah mulai fleksibel nih. Ya, dia mengambil Pergerakan dari outer mid lane Brans. juga kan, Ha-ha. karena menjadi momen penting juga biar teman-teman di EVOS Icon menang dari sisi mapping, dan itu membuat seorang Ki tidak akan terlalu nyaman untuk terlalu berkeliaran nih. Karena kan Iya. sekarang ini benar-benar kayak berkeliaran terus-terusan gitu loh, kayak seakan-akan benar-benar mencari orang yang lagi ngelamun langsung dikesurupan gitu ya, diserupin sama Ki. Dan ini ya Kalkun lewat sendirian, ayamnya mulai diserang-serang, dicakar-cakar Gimang. Meanwhile di bawah sana Psychots pun langsung mundur ke belakang mencari target berikutnya karena Aran udah lumayan cukup tebal, dia bisa menahan beberapa damage tadi dari Brans, Kalkun dan juga Psychots. Iya sebenarnya banget, tapi sementara itu kita akan melihat tentunya Turtle yang sudah mulai up nih kok. Di menit yang ke-7, YSB sih mereka masih pede sih dengan early temponya mereka sih ya. Jadi mereka masih bisa untuk kayak ngepuk-ngepuk balik gitu loh pemain-pemain dari EVOS Icon. Jadi EVOS Icon kayaknya mereka harus mainin dari segi objektif turret terlebih dahulu. Sementara Tempest of Blade bakal coba dibuka. Ki yang pergerakan coba untuk mengejar Sutsujin ini tidak berhasil, namun kali ini di area turtle-nya bakal coba dibuka di wall manipulation dari Psychots menahan ke arah seorang Roundel di area belakangnya, tapi di area depan dari Joy akan sedikit tipis anti-fight-nya, tapi Brans. Aran masih bisa ditumbangkan oleh seorang Brans dan Joy kali ini posisinya sangat amat tidak baik-baik saja. Joy bakal coba dikejar, Psychots Oh bakal my God. langsung
ditahan dan Brans one last hit ke arah seorang Joey. Gila itu namanya serangan aim dari Brans ya, tanpa menggunakan Renner Sapati. Dia menembak ke arah hero Joey yang on point banget. Dan lihat Turtle dengan cukup aman diamankan oleh Susujin. Bahkan Ki yang terjebak saat ini adanya smoke bomb. Dia membuat beberapa physical attack miss, tapi ketika smoke bombnya berakhir diserang langsung oleh Mode Wesker. Nah ini nih momentum yang EVOS Icon akhirnya bisa dapetin. Kenapa? Ya karena mereka bisa tarik ulur tadi kan. Betul. Team fightnya sama Yasbi. Mereka paksain semua resource skillnya ini keluar ke arah Brans. Tapi padahal posisinya mereka lupa. Mereka dari EVOS Icon ini punya Psychots yang bisa menghalau ke arah Roundel. Dengan adanya Baxia, menurut aku team fightnya ini bisa dipisahkan dengan cukup mudah oleh EVOS Icon. Ya kan, karena Psychot bakal fokus ke arah belakang, Roundelnya bakal coba dikejar. Pemain-pemain Yasbi yang mau coba untuk numanggin Brans, mereka harus mikir 2 kali. Karena posisi Roundel ini akan sedikit terancam kok. Gak akan terlalu nyaman di arah belakangnya. Dan itu posisi yang akan dimaksimalkan sama Brans, dia bakal bebas tuh. Karena masalahnya Susujin ini kan mobilitasnya juga tinggi ya. Jadi dia kalau mau nge-backup EVOS Icon tuh juga gampang banget. Itu dia. Karena kalau sampai di backup pun maka EVOS Icon-nya juga bakal mencoba untuk kayak tadi mau bilang kiting-nya ya Mo. Jadi kayak dimajuin lagi gitu. Betul. Tergantung sama resource dan juga jumlah darah yang dimiliki. Karena lihat saat ini juga dari seorang Brans ini kaya banget 7.500 Mo goldnya. Dibandingkan gold lane lawan itu Lunox cuma 5.200. Dan Susujin itemnya juga udah sakit. Udah ada Windtalker, Berserker Fury dan dia mau bergerak ke Endless Battle. Ini anggapannya dari EVOS Icon mereka punya 2 hero yang bisa jaga positioning bagus ya. Kalkun sama Brans. Udah itu aja. Dan Yasbi dan eSport mereka harus mikir 2 kali seperti yang Koko bilang. Kalau tim fight 5 lawan 5 ini mungkin Yasbi akan sedikit sulit. Mereka harus ngepok harus nyicil, nge-pick off satu persatu dulu sih. Nah, ini nih, kayak gini nih. Buset, darahnya penuh langsung 1/4. Jadi 3/4 damage dari serangan normalnya Brans. Bahkan saat ini Aran yang menjadi target berikutnya langsung tidak bisa bertahan. Dan itu tadi Lancelotnya ternyata dihajar sama Susujin di area bottom lane. Ini bakal membuka untuk EVOS Icon ngambil outer militer serta Lord yang sebentar lagi hadir di line of down. Tapi lihat TTZ, dia mulai masuk dengan Darkening dan Chaos Assault. Masih bisa memflicker untuk menghindari Tortoise Poisons dari seorang ini. Tapi lihat, mulai tabrak lagi. Di mana Susujin nembusin ke arah belakang. Dan akhirnya killing spree karena Roundel-nya berhasil ditumbangkan. Sedangkan Ki langsung mode cemas kau dek. Back. Tidak bakal bisa bertahan. 4 hero-nya Evo. Gila, ini Susujin sih kelas banget sih. Di level, di menit 10 dia udah level 15. Berbanding 3 level dibandingkan sama Joey. Joey yang lagi nyebrang aja, itu dipotong, digunting sama si Susujin. Biar nggak bisa nge-cover dan bahkan join team fight bareng sama Yasbi. Nah, betul. Dengan satu momentum tadi yang EVOS Icon menang di area turtle bawah, itu udah balikin keadaan, bukan balikin keadaan, bahkan bisa dibilang mendominasi buat EVOS Icon. Nah itu dia nih. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah EVOS Icon berhasil untuk nahanin temponya Mo? Karena nanti kalau sampai terlalu terburu-buru seperti yang game ketika lawan Aura Blaze, itu yang ada malah mereka bakal di pick off. Kayak sekarang ini posisinya kan agak jauh nih, Susujin di arah top lane. Mereka juga bergeraknya tadi bertiga di mid lane. Itu sebenarnya agak bahaya kalau memang mau di-commit sama Yasbi Esports sih. Tapi memang mengingat goldnya juga lumayan cukup jauh ya, beda 7.000 di menit yang 11. Yasbi harus benar-benar all out kalau memang mereka berhasil untuk pick up 1 dan mundur dulu. Kayak reset lagi, cari lagi momentum baru. Iya betul, tapi Lord kali ini udah mulai masuk nih kok ke area bawah. Blade of Despair di tangan Susujin. Ini bakal menambah physical damage tentunya untuk seorang Susujin. Sementara Lord yang masih bisa ditahan oleh Yasbi kali ini membuat EVOS Icon mereka bisa dapetin turret di area mid dan bahkan di area atasnya juga masih bisa di-clear tadi oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Tuh, tapi ini ya udah nggak ada inner dan juga outer turret yang tersisa bagi Yasbi Esports. Maka dari seorang Ki ini udah bakal dibuat nggak nyaman Mo. Untuk bisa bergentayangan muter-muter. Karena mengingat kalau sampai dia terlalu ada di depan itu bakal terlalu jauh. Dan EVOS Icon saat ini juga bergeraknya secara bersama terus-menerus. Lihat, Brans, Kalkun, dan Dreams ini udah kayak paket hemat buy one get 3. Buy one get 3 karena posisinya juga mereka udah pegang turretnya banyak banget. 6 turret dipegang EVOS Icon dan inhibitor turret yang tersisa untuk Yasbi Sport. Ini bahaya sih kalau Yasbi bakal keculik-keculik lagi nih. Posisi dari Brans bagus banget. Dia ngelihat ada satu pemain yang mau coba untuk nangkap dia langsung repositioning loh kok. Betul. Dia benar-benar cari posisi yang aman dan teman-temannya udah bisa nge-cover dia, baru dia kasih damage. Tapi kalau misalnya dia merasa kayak posisi dia kurang aman, dia bakal repositioning terus sampai akhirnya dia dapat momentumnya.
untuk balikin keadaan. Again karena memang dia kan bukan hero yang bisa dibilang tuh sustain ya Mo. Jadi kayak kalau sampai kecuali itu bakal bahaya banget bagi dirinya gitu. Dan lihat bahkan dari Evos Icon nggak mau terlalu terburu-buru, mereka pun langsung aja melakukan freeze lane supaya Yasby Sports ini keluar dari strategi kura-kuranya, keluar dari tempurungnya dulu dan nanti mungkin bakal ada yang bisa di pick off sama Evos Icon. Gila, kaya banget 10.500 bronze. Bahkan 11.800 win. Iya. Full item tuh dikit lagi karena dia udah ada Ares Belt menuju ke Immortal Shield. Iya, harusnya immortality ya. Tapi kali ini, bakal coba di-poke begitu dari Deviant Sword ke arah seorang Rondel. Dan bahkan ternyata dari TZ juga dipukul mundur kali ini. Dengan satu buah Sanguine Claw mengelahap ke arah dua pemain. Dan bahkan Joey pun tidak mampu untuk menahan damage-nya. Tapi kali ini Ki terculik sendirian dia di area mid. Tadi dia mau ngezoning ke belakang. Dia mau ngincar Susujin yang darahnya tadi low. Tapi game itu 5 hero sih kalau menurut Kolius. Agak sedikit bahaya ya, terutama Lord bakal mau spawn dan peran Susujin tuh bagus banget ketika memang nanti Evos Icon-nya fokus sama Lord terus Yasby-nya datang nih. Mereka kan fokusnya berarti kebagi dong, Yasby sama Lord. Nah Susujin tinggal ngeliat nih antara Brans dan juga Kalkun yang memang lagi free position. Betul, dan posisinya Susujin kan punya purple ya, jadi dia masih punya energi yang cukup buat mundur sih buat Vince Poise gitu kan. Iya sayang masalahnya kayaknya ngambil resiko terlalu besar sih. Dia level 11 dibandingkan sama Susujin yang level 15 dia nggak bisa one last hit lagi karena Susujin sekarang. Jadinya free Lord kan sekarang. Tapi it's okay dari Yasby juga. Mereka harus gimana caranya melakukan defensif ya. Karena dengan adanya Lancelot mungkin wave-nya bakal lumayan cukup cepat untuk di-clear. Tapi again Lancelot bakal ngorbanin beberapa resource skill dan di lini belakang Roundel. Dia pakai langsung di World Manipulation di pop up. Tapi tidak bisa bertahan karena double kill, monster kill juga didapatkan oleh seorang Brans. Karena arannya tumbang. Apakah ini bakal menjadi akhir bagi Yasby Sports di game yang pertama kita? Iya, karena arannya nggak bisa jadi samsak lagi kok sekarang. Udah ketinggalan itemnya terlalu jauh. 0-5-0 skornya Aran. Yes, 0-5-0 dia 5 kali tumbang di 14 menit kita yang pertama. Berarti dia setidaknya berapa menit tuh tumbang tuh? Lama banget sih, kayak udah lebih dari 2 menit untuk Dia tiap kali 2-3 menit dia pasti tumbang. Dan kali ini Joey pun harus hilang begitu saja. Ini akan sedikit sulit untuk Yasby Sport di mana Evos Icon. Mereka udah mulai masuk ke area base-nya Yasby. 3 pemain yang harus mempertahankan base-nya, tapi kali ini bakal berfokus terhadap base turret dan Evos Icon. Mereka berhasil untuk memenangkan game pertama mereka 1-0 sementara. Betul, karena again ya, ini termasuk game yang cukup rapi dari Evos Icon. Dan memang seperti yang Kolius mention sebelumnya, Yasby, again dari segi mekanik ini juga lumayan cukup strong ya Mo.